akan membaca satu ayat di dalam firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Nabi Yeremia, pasal yang ke-23 ayat yang ke-29. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Yeremia 23 ayat 29 dalam Alkitab terjemahan lama berkata sebagai berikut. Bukankah firman-Ku juga seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti godam yang menghancur luluhkan batu besi. Terima kasih. Puji Tuhan. Silakan. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini adalah nubuatan dari seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan untuk bangsa pilihan Allah. Yeremia sebelum dia dibentuk di dalam kandungan, sebelum Tuhan merupakan dia di dalam kandungan ibunya, dia sudah dipilih oleh Tuhan. Tuhan memberikan keyakinan kepadanya, meskipun dia juga memberikan alasan untuk menolak akan panggilan Tuhan ini. Aku lagi muda Tuhan, aku tidak tahu berkata-kata. Dia tidak fasih lidah alasannya kepada Tuhan. Coba kita baca Yeremia 1 ayat 5 dan ayat 6. Yeremia 1 ayat 5. Yang kelima mulai. Dahulu daripada aku merupakan dikau dalam kandungan. Dahulu daripada aku merupakan atau membentuk di dalam kandungan, aku sudah mengenal engkau. Aku, Tuhan, sudah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari dalam rahim, sebelum engkau lahir dari dalam rahim, sudah kusucikan dikau. Sudah kusucikan dikau. Dan kuangkat engkau akan nabi bagi bangsa-bangsa itu. Kuangkat engkau menjadi seorang nabi bagi bangsa itu. Maka sembahku, ya Tuhan Hua, bahwasanya aku tiada tahu berkata-kata. Alasan yang disampaikan, yang dilontarkan oleh Yeremia untuk menolak panggilan Tuhan ini. Aku tidak tahu berkata-kata. Karena aku lagi muda. Karena aku lagi muda. Tetapi firman Tuhan kepadaku, janganlah katamu aku lagi muda. Karena barang kemana aku menyuruhkan dikau, hendaklah engkau pergi. Dan segala sesuatu yang kupesan kepadamu, itu hendaklah kau katakan. Puji Tuhan. Alasan yang dilontarkan oleh Yeremia ini sama dengan alasan yang disampaikan oleh Nabi Musa pada waktu Tuhan memanggil Nabi Musa dalam Keluaran 4 ayat 10. Aku tidak tahu berkata-kata, berat lidah, tidak fasih lidah. Tetapi karena Tuhan sudah menetapkan, mau tidak mau, Yeremia harus menjalankan akan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga dia mengaku bahwa dia sudah dipaksa oleh Tuhan. Tuhan sudah memaksa sampai 2 kali. Dia ungkapkan itu, bahwa Tuhan sudah memaksa dia dan dia dipaksa oleh Tuhan. Dalam Yeremia 20 ayat yang ke-7. Ya Tuhan, ya Tuhan, Engkau sudah memaksa aku. Engkau sudah memaksa aku. Dan aku pun sudah dipaksa. Aku pun sudah dipaksa. Engkau amat kuat daripadaku. Sampai di situ. Engkau amat kuat daripadaku. Karena Tuhan katakan, jangan engkau termangu-mangu di hadapan mereka itu. Artinya Tuhan bilang, apa yang aku pesankan dalam ayat yang ke-7 tadi, hendaklah engkau sampaikan. Dan kalau engkau hanya termangu-mangu, bingung di hadapan umat Israel,
akan kubunuh engkau. Dalam Yeremia 1 ayat yang ke-17. Adapun akan engkau, hendaklah engkau mengikat pinggangmu. Mengikat pinggangmu, Bangkitlah berdiri, bangkitlah berdiri, dan katakanlah kepada mereka itu segala sesuatu yang kupesan kepadamu kelak. katakan kepada mereka segala sesuatu yang aku pesankan kepadamu. Jangan engkau termangu-mangu di hadapan mereka. Jangan engkau bingung, jangan engkau termangu-mangu di hadapan mereka itu. Asal jangan engkau kubunuh di hadapannya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena umat Israel telah melakukan kejahatan dua lapis. Dalam pasal yang kedua, ayatnya yang ke-13. Yeremia 13. Karena oleh umatku itu sudah dibuatnya jahat dua lapis. Sudah dibuat umat pilihan Allah itu jahat dua lapis. Yaitu ditinggalkannya akan daku. Mereka sudah meninggalkan Tuhan Pancaran air yang hidup. sebagai pancaran air yang hidup. Dan dipahatkannya akan dirinya palungan. Dua, dipahatkannya dirinya akan palungan. Yaitu palungan yang retak dan yang tiada dapat muat air. Palungan yang retak, yang bocor, yang tidak dapat memuat air. Jadi dua hal yang dilakukan oleh umat Israel. Meninggalkan Tuhan. Ada palungan, tapi palungan yang retak. Sama dengan bejana. Kehidupan kita ini sebagai bejana. Tapi kalau bejana itu retak, tidak dapat menyimpan air, tidak dapat menampung air. Artinya tidak dapat menyimpan firman Tuhan yang disampaikan. Sehingga sekali lagi, Tuhan mengutus para nabinya. Termasuk Nabi Yeremia. Merupakan salah satu dari 3 nabi besar yang diutus oleh Tuhan untuk bernubuat kepada bangsa pilihan Allah. Yesaya, Yeremia, dan Yehezkel. Dan kita perhatikan bagaimana kata firman Tuhan tentang umat Israel yang sudah meninggalkan Tuhan, apa yang mereka alami. Dan ini juga berlaku di dalam kehidupan kita apabila kita meninggalkan Tuhan. Dalam Yeremia 2 ayat yang ke-19. Bahwa kejahatanmu juga akan menyengsarakan dikau, dan kianatmu akan menyiksakan dikau. Karena ketahuilah dan lihatlah olehmu. Ketahuilah dan lihatlah olehmu. Bahwa jahatlah dan pahitlah adanya. Jahat dan pahit adanya. Jikalau engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Jikalau engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Jikalau tiada didapati padamu takut akan daku. Jikalau tiada padamu takut akan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan seruas sekalian hal. Jadi jahat dan kepahitan yang akan dialami, dirasakan apabila kita meninggalkan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana kesempurnaan firman yang datang di dalam kehidupan umat Israel, yang juga datang kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara untuk memproses kehidupan kita. Kita perhatikan dalam ayat pembacaan kita. Bukankah firman-Ku juga seperti api? Jadi pertama, firman Tuhan seperti api. Api itu menghanguskan. Kadangkala sekali lagi firman Tuhan itu datang seperti api untuk membentuk kehidupan kita, untuk memproses kehidupan kita. Saudara, kalau karet tidak bisa dipukul dengan palu. Justru kalau kita pukul dengan palu, bisa palu itu kena kepada kita. Kita yang akan jadi korban. Karena kadang-kala kehidupan kita umat manusia bagaikan karet
Maksudnya demikian, seperti ada orang yang disuruh pergi, yang saya boleh katakan karet. Dia katakan, oke, saya akan pergi. Tapi kenyataannya dia tidak pergi. Justru yang menolak, dia tidak mau. Dialah justru menyadari akan kehidupannya, lalu dia pergi dan melakukan. Kadang-kala kehidupan kita juga demikian. Tapi itulah kesempurnaan firman Tuhan. Orang yang seperti karet ini perlu ada api untuk menghanguskan, untuk memproses kehidupan, sehingga akhirnya kita harus menyerah kepada Tuhan. Mungkin kita pernah mengalami akan hal yang demikian. Bagaimana firman Tuhan itu bagaikan api di dalam kehidupan kita, untuk memproses, untuk membentuk akan kehidupan kita. Bukan berarti Tuhan membenci akan kehidupan kita. Tapi kadang-kala firman Tuhan itu datang keras untuk menemplak kehidupan kita. Itu sebagai tanda bahwa Tuhan menerima kita. Karena Tuhan tidak mau kita akan dibinasakan. Sebagaimana Paulus dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-6. Siapa yang diterima oleh Tuhan, dia pukul, dia ajar. Ibrani 12 ayat 6. Karena orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang dikasihi oleh Tuhan, itu diajarinya, itu diajarnya. dan tiap-tiap anak yang diterimanya, Tiap-tiap anak yang diterimanya, itu dipukulnya. dipukulnya. Kadang-kala Tuhan pukul kita dengan sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, karena Tuhan menerima kita, karena Tuhan mengasihi akan kehidupan kita. Dan di dalam ayat ini juga dikatakan bahwa firman Tuhan itu bagaikan godam atau palu. Godam itu, kalau saudara pernah nonton film India, jadi itu terbuat dari besi untuk memukul benda yang keras. Bapak Ibu Saudara, kadang-kala kita juga seperti itu. Kekerasan kita dapat dihancur luluhkan oleh godam, oleh palu, lewat firman Tuhan. Supaya kita menyadari akan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya kita harus menyerah kepada Tuhan. Kadangkala kita mau yang kita lakukan ini adalah kehendak kita. Padahal yang Tuhan mau supaya kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bithynia. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang keempat, supaya sepanjang umurmu yang tinggal lagi, jangan melakukan keinginanmu sebagai manusia, tapi kehendak Allah. 1 Petrus 2 ayatnya yang keempat. 1 Petrus 4 ayat yang kedua. 4 ayat 2 Maret. Supaya sepanjang umurmu yang tinggal lagi, supaya sepanjang umurmu yang tinggal lagi, jangan kamu menurut segala keinginan manusia. jangan kamu menurut segala keinginan manusia, keinginan kita manusia, Melainkan kehendak Allah. melainkan kehendak Allah. Karena kehendak Allah kadangkala bertentangan dengan keinginan daging kita. Seperti syarat untuk menjadi murid Tuhan. Lukas 9, sangkal diri, pikul salib. Itu syarat. Sangkal diri termasuk kita berpuasa. Tubuh kita suka makan minum, tapi kita tidak beri itu penyangkalan diri. Tubuh memang tidak kehendaki akan hal itu, tetapi itu yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena doa dan puasa dapat mengubah keputusan Tuhan. Keputusan Tuhan terhadap Hizkia
dalam 2 Raja-Raja 20 dan juga dalam Yesaya pasal 38, di mana Tuhan mengutus Nabi Yesaya, pergi engkau bernubuat kepada Raja Hizkia, karena waktu itu dia sakit parah. Dan firman Tuhan kepadanya lewat Nabi Yesaya, berwasiatlah engkau kepada isi istanamu, karena engkau akan mati dan tidak akan hidup. Ini keputusan Tuhan, bukan keputusan dokter. Karena kadang-kadang keputusan dokter, kau tinggal 1-2 hari, 3 minggu, 1 bulan. Tapi ini keputusan Tuhan. Tapi dapat dibatalkan oleh Hizkia dengan berdoa sambil menangis kepada Tuhan. Nineve, Bapak Ibu Saudara, yang akan di bumi hanguskan oleh Tuhan, tapi dengan puasanya mengubah keputusan Tuhan. Nineve tidak jadi dibongkar balik oleh Tuhan, karena mereka menyadari akan kehidupannya. Mereka berpuasa, perintah raja kepada rakyat, bahkan binatang pun diikut sertakan untuk berpuasa. Tuhan mengubah keputusannya. Jadi luar biasa apabila kita senantiasa melihat akan firman Tuhan. Melihat Tuhan. Karena dia juga sebagai jalan. Jadi kita lihat firman Tuhan ini sebagai jalan. Sehingga itulah yang perlu kita lalui, supaya kita sampai kepada apa yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Untuk sampai ke tujuan kita harus melalui jalan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau jalan lengkap sekarang dengan teknologi canggih, GPS global, positioning, apalagi service atau apa? Yang tahu itu GPS, tapi saya tahu Indonesianya GPS goblok pun sampai. Dengan teknologi yang canggih, asal ada alamat, kita akan sampai, dan itu harus melalui jalan. Dan luar biasa lagi, jalan yang kita ditunjukkan oleh Tuhan ini disertai dengan terang. Biar ada jalan kalau gelap. Karena Yohanes 8 ayat 12 Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku tidak berjalan di dalam kegelapan, melainkan akan memperoleh terang hidup itu. Karena ada orang yang berjalan pada jalan, tapi jalan yang gelap. Meskipun mereka menganggap itu jalan yang terang. Itulah yang dimaksud dalam Amsal 14 ayat 12. Adalah jalan yang disangka orang betul, tapi tujuannya adalah maut. Sampai 2 kali ayat itu kita perhatikan dalam Amsal 14 ayatnya yang ke-12. Adapun jalan yang disangka orang betul adanya, tetapi akhirnya kelak menjadi jalan kepada maut. Sama dengan 16 ayat 25. Jalan yang disangka orang betul, tapi tujuannya adalah maut atau binasa. Sama saja dengan jalan yang gelap. Meskipun mereka menganggap itu adalah jalan yang terang, tapi firman Tuhan, di mana Tuhan berkata, aku inilah jalan. Jalan yang diterangi firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan itu bagaikan pelita bagi kakiku dan suluh pada jalanku. Sehingga dengan adanya terang firman Tuhan yang Tuhan boleh anugerahkan di dalam kehidupan kita, kita tahu di mana harus kita melangkah. Kita tahu di mana kaki kita akan berpijak. Coba kalau dalam kegelapan Bapak Ibu Saudara tidak ada terang, kita sulit untuk berjalan, sulit untuk beraktivitas. Tapi kita syukuri sekali lagi bagaimana kesempurnaan firman itu
yang boleh datang di dalam kehidupan kita, memproses kehidupan kita. Selanjutnya, firman Tuhan juga bagaikan pedang. Ibrani 4 ayatnya yang ke-12, kata Paulus bahwa firman Allah itu hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua, makan dalam, menceraikan nyawa dan roh serta sendi dan sumsum, dan tahu menyelidik segala ingatan dan niat hati. Luar biasa firman Tuhan ini, hidup dan berkuasa, bagaikan pedang. Saudara, karena ada sesuatu seperti kita perhatikan, ada yang tidak bisa lewat api, ada yang tidak bisa lewat godam, tapi harus lewat pedang untuk menumbangkan sesuatu pohon. Saudara, pakai palu-palu belum tentu, bahkan tidak akan roboh. Tapi kalau pakai pedang, saudara, pasti akan roboh. Itulah kita lihat bagaimana fungsi dari firman Tuhan sebagai pedang, sebagai pisau yang kadang-kala mengiris kehidupan kita. Kadang-kala itu Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Saya pada tanggal 23 bicara soal kekhawatiran dalam ibadah Natal. Lalu saya diuji, saudara. Tuhan izinkan tanggal 24 itu, tanggal 22 ada 2 pelayanan yang saya layani di Toraja. Tapi tanggal 23 saya istirahat, jam 10 saya bangun untuk berdoa. Tiba-tiba saya masuk ke kamar mandi, saya pikir ada lem di sendal saya. Padahal saya oleng, saya tidak ada. Untung tidak jatuh. Tapi saya percaya itu merupakan izin Tuhan berlaku. Saya menyadari Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekali lagi, sebagai manusia, saya diperhadapkan dengan kekhawatiran. Itulah firman Tuhan bagaikan pedang bermata dua. Kena dulu kepada yang memberitakan. Tapi saya serahkan kekhawatiran saya, sehingga seperti yang saya saksikan nanti tanggal 25 pagi baru saya tiba di tempat ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya masih boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada. Saya boleh merasakan bagaimana bentukan Tuhan di dalam kehidupan saya. Sehingga sekarang saya kalau berkhotbah pakai cats, bukan korban mode Bapak Ibu Saudara. Karena kadang-kadang saya pakai cats karena untuk lebih mudah. Karena kalau saya pakai pantofel, kadang-kadang saya lepas. Mungkin lebih sopan lagi saya pakai cats daripada saya cuma pakai kaos kaki. Mungkin Bapak Ibu tidak perhatikan, kadang-kadang saya khotbah cuma pakai kaos kaki karena tidak lagi nyaman dengan pantofel. Jadi bukan karena korban mode Bapak Ibu Saudara, tapi kenyamanan. Mungkin lebih enak pakai cats daripada cuma pakai kaos kaki. Karena berapa kali saya lakukan itu. Tapi sekali lagi bagaimana Tuhan memproses kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan sebagai pedang, sebagai pisau. Kadang-kala ya pisau itu harus kita alami. Maaf Pak Pendeta, di operasi ada maksud Tuhan. Saudara, saya bilang ya, apa yang terjadi itu merupakan seizin Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan kita untuk memproses kehidupan kita. Berarti Tuhan sayang kita, bukan Tuhan benci. Kadang-kala sekali lagi kehidupan kita harus dibakar dengan api sehingga kita rasa panas pada waktu dengar firman Tuhan. Tapi sebenarnya itu memproses akan kehidupan kita. Jadi kita lihat bagaimana kesempurnaan firman Tuhan itu
Sehingga firman Tuhan itu juga sebagai roti yang akan mengenyangkan, memuaskan kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata, Yohanes 6 ayat 48, Aku inilah roti hidup. Saat ini kita makan roti, sebentar juga kita akan makan roti perjamuan yang akan mengenyangkan kehidupan kita, memberikan kekuatan iman di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak makan, tubuh kita akan lemas. Sebab itu kita datang ibadah. Seperti saat ini tujuan kita untuk makan roti, kita sementara makan roti supaya tubuh rohani kita menjadi sehat pada pemandangan Tuhan. Bahkan bukan cuma roti, firman Tuhan itu juga seperti susu yang menyehatkan, yang menyegarkan kehidupan kita, supaya kita subur di dalam menuju kepada keselamatan. Kata Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bithania. 1 Petrus 2 ayatnya yang kedua. Seperti kanak-kanak yang baru jadi, hendaklah kamu ingin akan susu yang jati. Seperti kanak-kanak yang baru jadi, hendaklah kamu ingin, saudara, susu yang jati, firman Allah yang murni, yang tiada bercampur, yang tidak bercampur, supaya dengan dia itu kamu subur menuju keselamatan. supaya dengan dia itu kamu subur menuju kepada keselamatan. Itulah firman Allah. Dan kadangkala firman Tuhan itu, kalau tubuh kita kotor, saudara, tidak mungkin pakai api. Bodoh itu kalau membersihkan tubuh pakai api atau pakai palu, godam. Jadi kita lihat kesempurnaan firman Tuhan itu harus memerlukan sabun. Pakaian kita kalau kotor, tidak mungkin kita bersihkan dengan api, hangus itu pakaian. Tidak mungkin kita pakai godam atau palu, tapi pakai sabun. Tuhan seperti sabun, sepertinya firman adalah Tuhan. Coba dalam Maleakhi 3 ayat yang kedua. Tetapi siapa gerangan akan menderita, saya ulangi, tetapi siapa gerangan akan menderita hari kedatangannya, dan siapa tahan berdiri apabila kelihatanlah ia, karena ialah seperti api pandai emas, Seperti api pandai emas, dan seperti sabun benar. seperti sabun benar. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kadangkala firman Tuhan itu untuk membersihkan kehidupan kita seperti sabun. Inilah yang saya maksudkan tentang kesempurnaan firman Tuhan itu. Tetapi kita harus berprinsip. Apakah dia seperti palu atau godam, seperti api, saudara, seperti sabun. Tetapi perlu kita nikmati itu. Seperti Yeremia dalam ungkapannya, bagaimana dia menikmati akan firman Tuhan. Sekeras apapun firman Tuhan yang menemplak kehidupan kita. Karena Titus 1 ayat 13, templatkanlah mereka itu dengan keras, supaya sempurna iman. Kadang-kala kita tertemplak dengan firman Tuhan, tapi biarlah kita nikmati itu. Pengakuan dari Nabi Yeremia dalam Yeremia 15 ayat 16. Dia mengecap firman Tuhan itu. 16. Pada masa itu aku mendapat firman-Mu. Pada masa Yeremia mendapatkan firman Tuhan, maka sudah kukecap nikmatnya. dia mengecap nikmat, dia nikmati akan firman Tuhan itu. Dan firman-Mu bagiku akan kesukaan dan kegemaran hatiku. Firman Tuhan itu kesukaan dan kegemaran hatiku. Karena nama-Mu sudah disebut atasku, ya Tuhan Allah seruas sekalian Allah. Jadi kita perlu nikmati akan firman Tuhan. Dan kalau kita sangat suka akan firman, itulah kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita.
Pemazmur dalam Mazmur 112 ayat 1. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang amat suka akan firman Tuhan. Mau dia godam kah, mau dia api kah, mau dia sabun kah, merupakan templakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita terima itu, Saudara, supaya kita nikmati akan firman Tuhan dan kita mengalami akan kebahagiaan. Tidak mengapa kita baca 112 ayat 1. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Dan yang amat suka akan segala firman. Dan yang amat suka, sangat suka. Kalau kita amat suka akan firman Tuhan, maka kebahagiaan itu menjadi milik dan bahagian kita. Karena kadang-kala tanpa kita sadari, pada waktu firman Tuhan datang di dalam kehidupan kita, menemplak kehidupan kita, kita tidak terima. Tapi di sini tidak ada. Dan akhirnya secara tidak langsung membenci akan firman Tuhan itu. Raja Sulaiman katakan, orang yang benci akan firman tanggung risikonya sendiri dalam terjemahan baru. Coba kita bandingkan terjemahan baru dan terjemahan lama. Amsal 13 ayat yang ke-13. Terjemahan lama. Barang siapa yang benci akan firman, siapa yang benci akan firman, ia itu kelak akan binasa. Akan binasa. Tetapi orang yang takut akan hukum itu, orang yang takut akan hukum, yaitu kelak mendapat pahala. Coba terjemahan baru. Siapa meremehkan firman, siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, siapa yang taat akan perintah, akan menerima balasan. Menerima balasan. Jangan kita remehkan firman Tuhan itu. Melainkan firman Tuhan itu kita taruh di dalam hati kita. Pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 11. Segala firman-Mu telah kutaruh dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Jadi firman Tuhan yang datang di dalam kehidupan kita, biarlah kita nikmati itu Bapak Ibu Saudara. Dan kita terima itu. Karena ini merupakan pembentukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita sampai pada kesempurnaan. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam perjamuan suci.